Nah, baru kemarin itu pertemuan secara langsung itu bisa terrealisasi dan semua masalah-masalah yang menjadi ganjalan di hatinya Teguh Dewi sudah disampaikan kepada kami sebagai kuasa hukum. Karena kemarin juga itu Teguh Dewi sudah menandatangani kuasa yang memberikan kuasa kepada kantor kami secara resmi untuk menjadi kuasa hukumnya dia dalam menghadapi masalah yang sedang terjadi dan sedang dihadapi antara Teguh Dewi dengan Indro. Poin-poin yang dibicarakan boleh maju lagi harus nggak kedengeran. Ini maju lagi? Maju lagi aja, Bang. Punten ya, Bang. Ya, Sip. Nah, oke, ya. Jadi dari hasil pertemuan itu ada apa? Jadi dari hasil pertemuan tersebut itu memang sesinya itu adalah sesi di mana Teguh Dewi menceritakan semua apa yang menjadi masalah dalam rumah tangganya sampai yang terakhir. Dan setelah melalui suatu proses pertimbangan dan pemikiran yang cukup panjang, Teguh Dewi menyampaikan bahwa dia ingin segera mengakhiri ya perkawinannya dengan Indro dengan meminta kami untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Dan kuasa sudah kami terima, maka mulai hari ini kami akan melakukan proses yang namanya itu menyusun gugatan perceraian Teguh Dewi terhadap Indro. Itu yang merupakan salah satu hasil yang paling penting dari sekian banyak pembicaraan yang kami lakukan dengan Teguh Dewi kemarin. Deadline-nya kapan, Bang, untuk mengajukan gugatan itu? Hari ini kita sudah mulai proses ya, gugatan cerainya. Kita harapkan dalam waktu dekat, mungkin minggu depan itu kita sudah bisa mendaftarkan gugatan cerai Teguh Dewi terhadap suaminya Indro. Itu yang bisa kami sampaikan. Bang, mungkin Teguh Dewi sendiri menjabarkan nggak sih, Bang, apa alasan dia untuk menggugat? Ya, jadi alasannya Teguh Dewi untuk mengajukan gugatan kepada Indro ini tentu terkait dengan masalah perilaku ya. Perilakunya Indro yang dari mulai awal perkawinan, mereka kan menikahnya sudah lebih kurang 11 tahun ya. Sudah ini akan ada anak kedua yang akan lahir. Tapi dari mulai tahun-tahun pertama perkawinan antara Teguh Dewi dengan Indro, ini ada satu kebiasaan buruk atau perilaku yang buruk dari Indro yang tidak pernah berubah gitu ya. Dari selama 11 tahun perkawinan itu kebiasaan buruk ini tidak pernah berubah ya. Kebiasaan apa itu kan begitu ya? Kebiasaan memiliki hubungan dengan wanita-wanita lain di luar istrinya Teguh Dewi. Ya, jadi kalau bahasa kerennya itu selingkuh ya. Dan sekarang ini juga masalah ini mencuat kan juga karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Indro. Nah, jadi ini yang tidak bisa lagi ditoleransi oleh Teguh Dewi karena bukan sekali dua kali ya. Bukan sekali dua kali. Kalau sekali, dua kali, tiga kali mungkin ya hilaf ya. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada suami yang sempurna, tapi paling tidak ada suatu keinginan dari suami atau dari Indro untuk memperbaiki perilakunya, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Jadi jangan melakukan kesalahan yang berulang. Kalau melakukan kesalahan yang berulang kan ini kelihatannya bahwa memang tidak ada keinginan, tidak ada upaya yang ingin dilakukan oleh Indro, patut diduga untuk memperbaiki perilakunya yang tidak baik tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya kan tidak ada istri yang mau dong suaminya punya hubungan dengan wanita lain. Meskipun hubungan itu singkat, hubungan itu tanpa status, hubungan itu hanya iseng-iseng, tapi saya kira tidak ada istri di dunia ini yang rela suaminya memiliki hubungan dengan wanita lain. Nah, jadi ini yang menjadi persoalan yang paling utama. Dan tentunya itu kan memberikan suatu tekanan mental bagi Teguh Dewi, dan itu membuat akhirnya tidak ada kecocokan lagi di antara mereka berdua, dan bahkan itu membuat si Dewi yakin bahwa jika meneruskan perkawinannya dengan Indro, kelakuan Indro ini tidak mungkin atau patut diduga tidak mungkin bisa dirubah lagi karena 11 tahun nggak berubah nih. Jadi kalaupun diperpanjang perkawinannya, Teguh Dewi sudah tidak siap untuk menghadapi perilaku suaminya yang mungkin akan terus berlanjut dan tidak berubah, dan Teguh Dewi juga berhak untuk merasakan hidup yang bahagia tanpa ada pressure mental akibat perilaku suaminya yang kurang setia atau tidak setia. Oke, Bang, kondisi Teguh Dewi sendiri kan sedang lagi hamil ya. Bagaimana tuh, Bang, sampai akhirnya dia mau ya udah kekeh untuk berpisah dengan suaminya, Bang? Ya,
Jadi memang itu salah satu materi yang kita bicarakan. Satu adalah dari sisi psikologis ya. Bagaimana seorang istri yang lagi dalam keadaan hamil tua, 2 bulan lagi akan melahirkan, di tengah proses kehamilannya itu dia harus mengajukan gugatan cerai kepada suaminya, sementara seorang istri yang sedang hamil dan akan menyambut kelahiran anaknya itu biasanya kan butuh seorang suami sebagai pendamping ya. Nah, tapi kelihatannya kemarin Teguh Dewi sudah sampai kepada satu keputusan, dia lebih baik melahirkan sendiri dengan baik tanpa ada suatu tekanan mental, pikiran, gangguan apapun dari perilaku-perilaku yang dibuat oleh Andrew selama 11 tahun ini yang terus berulang. Jadi dia merasa bahwa dia akan lebih tenang kalau memang melahirkan anaknya itu sendiri ya, tanpa ada suami sekalipun yang mendampingi. Buat dia tidak masalah, dia siap. Itu dari segi psikologisnya. Dan kami juga membahas dari sisi hukumnya ya, dari sisi hukum positif dan sisi hukum agamanya. Jadi kami harus sampaikan bahwa memang kalau secara fikih formil ya, seorang istri itu boleh mengajukan gugatan cerai kepada suaminya, atau istilahnya itu huluk ya kalau nggak salah tuh ya secara hukum Islamnya. Ketika istri itu merasa bahwa dia sudah haknya dilanggar dan kemudian dia merasa dia diperlakukan dengan cara yang tidak senonoh. Jadi haknya dilanggar, jelas sebagai seorang istri harusnya haknya adalah mendapatkan cinta dari suaminya itu, perhatian dari suaminya itu, satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan cinta, perhatian, dan juga yang berhak untuk menikmati hubungan suami istri itu adalah dia sebagai istri. Ini sudah tidak terrealisasi karena Andrew sudah berulang-ulang ketahuan selingkuh dan sudah dimaafkan, dan ini nggak berubah. Nah, kemudian ada perlakuan yang yang membuat si istri itu merasa dia mendapatkan tekanan atau diperlakukan tidak adil. Jadi ini juga terpenuhi. Nah, jadi dengan kondisi yang seperti itu, maka secara hukum positif maupun hukum kompilasi hukum Islamnya atau hukum Islamnya, boleh saja seorang istri yang sedang hamil itu mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Mungkin nanti ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya misalnya dari antara sekian banyak syarat itu adalah masa idahnya akan diperpanjang. Jadi artinya sampai si bayi itu lahir, si istri ini tidak boleh memiliki hubungan dengan laki-laki lain atau menjalin ikatan hubungan dengan laki-laki lain. Jadi ini hanya untuk memastikan dan menjamin bahwa anak yang dilahirkan oleh istri yang sedang hamil dan menggugat suaminya itu, bahwa anak yang dilahirkan itu jelas adalah anak dari suami yang sedang lagi dalam proses perceraian tersebut. Jadi hanya itu saja hal-hal yang perlu diperhatikan. Tapi kalau secara hukum boleh apa tidaknya, ternyata boleh ya. Jadi oleh karena itu tidak menghalangi Teguh Dewi untuk segera mengajukan gugatan cerai kepada Andrew. Dan oleh karena itu makanya kami katakan ini mulai hari ini akan diproses gugatan cerainya, dan mudah-mudahan minggu depan sesuai dengan keinginan Teguh Dewi, gugatan cerai tersebut sudah bisa kita daftarkan di Pengadilan Agama. Apa aja sih Bang poin-poin yang diminta Teguh Dewi selain dia ingin berpisah, mungkin dari harta kuno gini atau anak-anak asuhnya? Kalau mengenai masalah harta kuno gini, kemarin Teguh Dewi menyampaikan bahwa ketika mereka masuk ke dalam perkawinan tersebut, mereka sudah dilengkapi dengan perjanjian pranikah. Ya, jadi oleh karena adanya perjanjian pranikah tersebut itu akan lebih memudahkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah kuno gini ya, karena sudah jelas mereka menguasai harta mereka masing-masing, ya tidak ada percampuran harta. Nah, itu yang terkait dengan masalah harta. Tentu kalau perceraian itu kan akibatnya lagi yang harus diselesaikan selain harta adalah anak-anak. Nah, karena anak-anaknya itu masih di bawah umur, tentu kita akan mintakan bahwa anak-anak ini juga baik yang sudah ada sekarang maupun yang akan lahiran dalam waktu 2 bulan ini, itu pasti tentu akan lebih tepat berada dalam perawatan dan hak asuh ibunya ya, meskipun mungkin tidak mengurangi haknya Andrew untuk bertemu dengan anak-anaknya, karena kemarin saja Teguh Dewi bilang gitu loh bahwa anaknya itu diberikan kesempatan untuk quality time dengan Andrew ya. Ini kan sekarang mereka kan lagi pisah nih ya, nggak satu rumah nih karena
masalah yang ada itu. Nah, tapi tetap melalui orang-orang rumah, melalui ART, Teguh Dewi mengizinkan anaknya itu untuk bertemu dengan Andrew ya sebagai ayah dari anak ini untuk quality time. Jadi artinya setelah terjadi perceraian pun diharapkan akan seperti itu. Artinya Teguh Dewi tidak akan memutus hubungan silaturahmi antara anak dengan ayah. Tapi kalau mengenai masalah hak asuhnya, Dewi tentu ingin anak-anak yang masih di bawah umur ini adalah dalam pengasuhannya dia. Dan tentu juga dengan hak-hak yang terkait yang diizinkan dan dibenarkan oleh undang-undang seperti hak nafkah pendidikan, kesehatan buat anak-anaknya gitu ya. Dan juga mungkin nafkah hidup juga buat si Teguh Dewi sampai ada perkawinan lagi. Itu menurut aturan hukum, meskipun kita tidak mengharapkan itu akan dilakukan yang hak nafkah istri itu, tapi setidak-tidaknya hak-hak yang diizinkan oleh undang-undang untuk kita mintakan dalam gugatan perceraian tersebut kita akan mintakan. Bang, tadi juga aku bilang tidak sekali dua kali bang. Mungkin ada beberapa wanita sih bang yang ketahuan sama Teguh Dewi berselingkuh sama Andrew, dan mulai pertama kali ketahuan itu kapan sih bang Di sebenarnya? pernikahan usia berapa itu? Ya, jadi kalau secara detail si Dewi tidak menjelaskan kepada kami dan kami juga tidak ingin bertanya detail karena untuk mengingat-ingat suatu peristiwa yang tidak menyenangkan itu pasti tidak akan baik buat Dewi, apalagi dalam kondisi yang hamil ya. Tapi kalau dari pembicaranya dia sampaikan bahwa tahun-tahun pertama, jadi mungkin dari mulai tahun-tahun pertama 1 tahun 2 tahun itu sudah ada lah suatu kejadian yang terjadi yang dilakukan oleh Andrew, tapi mungkin ya Teguh Dewi masih berbesar hati, mungkin itu satu kekhilafan ya, bahkan mungkin bantu untuk meredakan situasi itu ya. Nah, dengan orang yang cukup dikenal juga sih sebenarnya, dan saya nggak boleh sebutkan namanya kan begitu ya. Nah, dan kemudian terjadi lagi seperti itu ya. Teguh Dewi juga coba juga kembali memaafkan. Nah, jadi dia tidak bilang jumlahnya, tapi kalau dibilang berulang-ulang, saya yakin itu pasti udah lebih dari 3 kali ya, lebih dari 3 kali. Nah, sementara lagu aja ngomong jangan sampai 3 kali kan begitu. Ini kalau udah lebih dari 3 kali ya, saya kira wanita mana sih yang mau, atau istri mana sih yang mau membiarkan suaminya berulang-ulang melakukan hal yang seperti itu, dan bukti-buktinya juga ada gitu ya. Jadi artinya itu Dewi juga menemukan beberapa bukti-bukti perilaku-perilaku yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang suami, dan itu akhirnya membuat si Dewi ya harus mulai mengevaluasi perkawinan mereka itu, dan dia sampai kepada satu titik ini nggak bisa diteruskan perkawinannya ya, ini sudah nggak sehat perkawinannya. Jadi ini bukan bicara mengenai masalah cinta atau tidak cinta, tapi ini bicara mengenai masalah sebuah perkawinan yang sehat ya. Jadi Dewi juga mengatakan kalau 1 kali 2 kali oke lah, tidak ada manusia yang sempurna, semua orang berkesalahan. Tapi kalau udah lebih dari 3 kali mungkin dilakukan, ini kan berarti kan sudah apa ya, sudah karakter ya, sudah tabiat. Nah, kalau karakter dan tabiat ini kan tidak bisa dirubah ya. Kalau misalnya kemudian artinya itu terjadi sekali, terus kemudian dia menunjukkan sikap yang betul-betul ingin merubah dirinya kan begitu misalnya, ya mungkin Dewi juga akan welcome lah kan begitu ya untuk memaafkan. Tapi sudah berulang-ulang dimaafkan, tapi tetap seperti nggak ada artinya gitu ya. Maaf yang diberikan oleh Dewi itu karena kemudian terulang lagi gitu loh. Dan dia berpikir bahwa kalau begini terus menerus bisa hancur dong kehidupan, bukannya rumah tangga, anak-anak, tapi juga mentalnya dia. Jadi dia berpikir bahwa dia harus move on dan dia harus menjalani suatu kehidupan yang lebih baik dari apa yang hari ini dia jalani, dan hingga dia sampai kepada keputusan untuk meminta kantor kami mengajukan gugatan perceraian kepada Andrew. Tadinya sih tidak bicara masalah perceraian dalam topik komunikasi kami sebelum terjadi pertemuan itu. Sebenarnya belum bicara mengenai masalah perceraian, masih bicara mengenai masalah yang terjadi, termasuk terkait dengan masalah di mana keberadaan Andrew dengan wanita siapa, itu masih seperti itu pembicaraannya. Dan juga termasuk ada hal-hal lain yang naik di media sosial, bahkan ada satu orang yang
juga mencoba mengkait-kaitkan Tengku Dewi dengan dia begitu ya, dan mencoba memframe bahwa Tengku Dewi juga adalah orang yang seperti ini. Tapi dalam perjalanannya yang ini disingkirkan, kita pending, dia lebih fokus kepada mengajukan gugatan perceraian. Berarti sekarang komunikasinya seperti apa Bang antara Dewi dan Endro sendiri? Nggak ada komunikasi. Nggak ada komunikasi. Ya, jadi untuk menjaga mental, untuk menjaga segala sesuatunya agar Dewi itu tenang, dari pertemuan kemarin itu dikatakan bahwa hari ini Dewi dengan Endro sama sekali sudah tidak ada komunikasi, karena memang Dewi nggak ingin dulu berkomunikasi karena dia ingin menenangkan diri dan ingin mempersiapkan proses kelahiran anaknya yang kedua ini, sehingga komunikasi itu hanya melalui orang rumah ya, orang rumahnya si Dewi, ART yang tadi saya katakan, mungkin driver gitu ya. Jadi mungkin pada waktu anaknya juga jalan sama Endro untuk quality time sebagai seorang ayah, ini juga komunikasinya tidak dengan Dewi tapi dengan orang rumah. Jadi hari ini betul-betul sampai kemarin kita ketemu, Tengku Dewi dengan Endro sudah putus komunikasi. Kemudian